Hai teman, selamat datang kembali di channel Tamhar Night, dan di sini saya akan berbagi tutorial terkait Microsoft Word, dan di sini saya akan berbagi panduan awal sebagai pemula yang menggunakan Microsoft Word. Video ini tidak membahas gimana caranya kita install Microsoft Word, tetapi lebih ke gimana caranya kita menggunakannya. Jadi kita mulai aja di sini. Kita mulai dengan membuka Microsoft Word-nya. Ini merupakan tampilan Microsoft Word yang saya gunakan untuk melihat versi dan seriesnya. Itu ada di bagian akun yang ini. Dan di sini ada informasi Microsoft Office yang saya gunakan, yaitu Microsoft Office Professional Plus 2021. Dan untuk aplikasi dari Microsoft Office Professional Plus ini, kita bisa lihat di bawahnya ini ada banyak. Ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, dan lain sebagainya. Dan untuk awal kita akan membuat lembar kerja baru. Di bagian new yang ini saya langsung klik aja dan saya diarahkan ke pilihan kita untuk membuat lembar kerja baru di Microsoft Word. Di sini kita bisa memilih ingin membuat lembar kerja kosong atau menggunakan template yang tersedia di Microsoft Word. Di sini kita bisa lihat banyak template yang diberikan. Dan jika kalian merasa template ini masih kurang, kalian bisa cari dengan klik di search ini, kemudian tinggal ketik aja. Misalkan saya ketik jurnal, saya enter, maka akan muncul beberapa template yang sesuai dengan kata kunci saya. Jadi di sini saya tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan kebutuhan saya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman coba untuk opsi ini, dan saya coba satu lagi. Dan hasilnya akan seperti ini. Ketika saya mengetik paper, kita bisa melihat beberapa template yang mungkin bisa kita coba. Dan saya akan coba untuk memilih salah satu template yang ada di sini. Yang ini, saya klik di bagian template ini, dan di sini ada informasi terkait template yang kita pilih, dan bahkan kita dapat informasi berapa ukuran dari dokumen ini, 51 KB. Dan kita create aja. Dan sekarang kita sudah di halaman ataupun lembar kerja dari Microsoft Word. Menurut saya ukuran dari lembar kerja ini terlalu besar, jadi saya akan perkecil dengan cara di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat ada zoom out. Saya coba klik di sini, maka lembar kerjanya akan menjadi lebih kecil dan lebih sesuai untuk kita lihat. Jika kalian ingin memperbesarnya, pilih yang plus ini, maka lembar kerjanya akan menjadi lebih besar. Oke, saya akan sesuaikan lagi. Oke, saya pikir cukup segini ukurannya. Dan di sini yang kalian lihat adalah template, yang artinya kita melihat teks dalam bentuk kelompok. Artinya seperti apa? Ketika saya klik di sini, maka akan terblok atau tertandai seperti ini, termasuk di sini juga. Kita tidak bisa melakukan pengeditan apapun pada teks yang ada di sini karena ini hanya template, dan ini merupakan informasi yang kita butuhkan dalam pembuatan template ini. Kebetulan ini template paper, jadi ada informasi formatnya di sini, dan jika kita ingin melakukan pengetikan, kita ketik seperti ini aja, maka teks yang tadi tertandai akan hilang secara otomatis. Dan sekarang kita akan mulai dengan tulisan kita sesuai dengan format yang ada di sini, seperti itu. Nah, saya akan kembalikan lagi. Saya butuh teks ini untuk kita coba nantinya. Jadi saya akan copy paste teks ini dari Word ke Notepad. Saya akan coba copy paste dulu. Saya Ctrl A, saya copy. Kemudian saya buka Notepad, kemudian saya paste di sini, kemudian saya Ctrl A, kemudian saya copy, kemudian saya delete semuanya hingga menjadi lembar kosong, kemudian saya pastekan pada lembar kerja ini. Maka formatnya akan seperti ini, akan berantakan, tetapi sekarang kita bisa untuk menggunakan tulisan yang ada di sini sebagai bahan praktek kita sekarang. Jadi kalian bisa lihat sekarang ketika saya klik di bagian teks, maka kursor tidak akan menandai seluruh tulisan ataupun paragraf yang ada di dokumen ini. Dia hanya ke
bagian di mana saya arahkan kursor. Misalkan saya menandai bagian kalimat ini, maka hanya bagian kalimat ini aja yang tertandai, tidak seperti tadi. Nah, sekarang kita akan mulai untuk beberapa hal penting yang harus kita lakukan ketika kita memiliki dokumen di Microsoft Word. Saya enter untuk memberikan jarak dari judul dan juga konten lembar kerja ini. Untuk yang pertama itu mengatur ukuran margin. Margin ini adalah ukuran tepi dari kertas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pada lembar kerja ini ada tepi, itu bagian atas ini, samping kiri dan kanan ada bagian yang kosong yang menjadi batas dari teks kita. Nah, ketika kita membuka lembar kerja baru, secara otomatis margin kertas telah diatur secara otomatis. Tapi tenang, kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya itu, kita bisa klik di bagian layout yang ini, kemudian di bagian margin yang ini, klik. Dan sekarang kita bisa melihat beberapa pilihan yang mungkin bisa kita gunakan pada dokumen kita. Jadi sekarang silakan teman-teman pilih mana menurut teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk margin pada lembar kerja Microsoft Word teman-teman. Dan jika teman-teman merasa bahwa marginnya ini tidak tersedia pada pilihan yang ada di sini, teman-teman bisa menggunakan custom margin. Klik. Dan selanjutnya kita bisa melakukan custom pada margin lembar kerja kita. Di sini kita bisa melakukan orientation pack, yaitu perubahan lembar kerja kita dari portrait menjadi landscape. Seperti ini, saya coba OK, maka lembar kerja kita akan seperti ini tampilannya. Saya kembalikan lagi ke posisi semula. Caranya itu mudah, kita bisa juga lewat menu instan yang ada di sini. Klik, kita ubah ke portrait kembali, seperti itu. Selanjutnya, hal yang penting untuk diperhatikan pada dokumen kita di Microsoft Word itu adalah ukuran dan jenis font pada tulisan kita. Microsoft Word menyediakan banyak jenis font yang bisa kita pilih. Cara ubahnya itu cukup mudah, kita tandai bagian tulisan seperti ini. Jadi nantinya saya akan mengubah tulisan yang saya tandai aja, yang ini, dengan cara klik di menu Home, yang ini. Kemudian teman-teman bisa lihat ada menu drop down list yang ini, klik, dan sekarang teman-teman akan melihat beberapa jenis tulisan dan silahkan pilih jenis tulisan yang mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan coba pilih satu jenis tulisan. Saya akan pilih tulisan ini, saya klik, dan sekarang yang ditandai pada dokumen ini akan berubah jenis tulisannya. Seperti itu. Kemudian selain jenis tulisan, kita juga harus memerhatikan ukuran dari tulisan dokumen kita. Ukuran dari tulisan dokumen kita ini kita bisa ubah melalui drop down list yang ada di sebelah jenis tulisan ini. Yang 12, yang artinya ukuran tulisan yang saya tandai sekarang menggunakan ukuran 12. Jadi di sini ada beberapa saran tulisan yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jika menurut teman-teman saran ini tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan teman-teman punya ukurannya sendiri untuk ukuran tulisan, teman-teman bisa langsung ketik di input teks yang di sebelahnya ini. Misalkan saya mau buat 13, di mana 13 tidak ada di sini. Saya langsung enter di keyboard, maka sekarang tulisan yang saya tandai menggunakan ukuran 13. Seperti itu. Dan selanjutnya hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word itu adalah mengatur jarak spasi antar baris. Jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan tulisan yang ada dalam satu baris. Ini merupakan baris kedua. Jadi maksud antar baris itu adalah baris ke-1 dan kedua itu punya jarak kosong yang di sini teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita akan atur jaraknya itu agar lebih rapi dan nyaman untuk dibaca. Dan di sini caranya itu kita tandai bagian tulisan yang ingin kita atur jarak spasi antar barisnya. Kemudian teman-teman bisa ke bagian ini
yaitu icon line and paragraph spacing. Klik aja di bagian panah bawah ini, maka akan muncul drop down list. Di sini ada beberapa opsi yang disediakan Microsoft Word untuk jarak spasi tulisan kita. Di sini ada jarak spasi 1, 1,15, ada 1,5, ada 2, ada 2,5. Semakin besar maka jarak spasinya akan semakin besar. Jadi saya akan coba pilih yang 1,15. Saya klik dan sekarang tulisan yang saya tandai menggunakan jarak spasi 1,15 di sini. Dan jika menurut teman-teman jarak spasinya butuh di custom, teman-teman bisa mengcustomnya dengan pilih yang di bagian line spacing option yang ini, klik, dan sekarang teman-teman silahkan untuk mengatur jarak spasinya di sini nih. Silahkan teman-teman atur jarak spasinya. Oke, dan saya akan tutup. Selanjutnya saya akan berbagi informasi dasar ketika kita melakukan pengerjaan dokumen di Microsoft Word kita, yaitu mengubah ukuran kertas. Ini cukup penting untuk kita atur ketika kita ingin mencetak ataupun print dokumen yang kita miliki, sehingga lembar kerja pada Microsoft Word sesuai dengan kertas HPS yang kita miliki. Jadi di sini untuk mengatur ukuran kertas, kita bisa ke layout yang ini, klik, dan selanjutnya kita bisa ke bagian size yang ini. Dan di sini kita bisa lihat beberapa pilihan lembar kerja yang sesuai dengan kertas yang kita miliki. Jadi kita bisa pilih di sini ada beberapa yang cukup umum kita ketahui, yaitu legal, ukuran kertas legal, A4 juga ada di sini, A3, A5 dan lainnya. Di sini teman-teman juga bisa melakukan custom pada lembar kerja Microsoft Word teman-teman. Caranya itu di more paper size. Klik. Dan di sini teman-teman bisa atur ukurannya di sini. Oke, saya tutup. Dan sekarang hal yang penting ketika kita melakukan pengetikan dokumen, yaitu memerhatikan posisi teks ataupun perataan teks yang kita miliki. Di sini teman-teman bisa lihat teks yang saya tandai di bagian sisi sebelah kanan itu tidak rata seperti di sisi sebelah kiri. Jadi untuk meratakan teks kita bisa ke bagian home. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada 4 pilihan yang kita miliki di sini. Di sini ada perataan sebelah kiri, artinya sebelah kiri yang rata. Di sini perataan tengah, maka akan menjadi rata tengah. Ini rata sebelah kanan, maka sebelah kanannya rata. Dan yang kita pilih sekarang adalah rata kanan kiri. Jadi kita klik aja. Jadi sekarang jadi lebih rapi dan lebih nyaman untuk dilihat. Dan selanjutnya hal yang perlu untuk kita ketahui saat kita mengerjakan dokumen kita di Microsoft Word ialah membuat table. Saya akan coba enter 1 kali di sini. Selanjutnya saya akan coba tambahkan table di bawah sini, yaitu dengan pilih insert di sini. Dan kita akan ketemu langsung tulisan table, klik, dan kemudian di sini ada kotak-kotak yang artinya kotak kemari artinya kita menambahkan kolom dari table. Jadi di sini ada informasi 1 kali 3 yang artinya 1 kolom dengan 3 baris. Jadi kita tinggal arahkan kursor kita aja sebenarnya di sini. Misalkan saya coba buat seperti ini, maka posisinya menjadi 4 kali 2, yaitu 4 kolom dengan 2 baris. Saya klik dan sekarang kita sudah mendapatkan bentuk table yang seperti ini. Bentuk table yang kita lihat di sini belum dalam bentuk yang umum, jadi saya akan coba ubah formatnya dengan saya pilih yang ini. Maka sekarang kita sudah melihat format table yang umum kita ketahui. Oke, selanjutnya setelah kita tahu cara untuk membuat table, selanjutnya saya akan berbagi cara untuk menggunakan format change case, yaitu untuk mengatur penggunaan huruf kapital pada kata ataupun kalimat. Misalkan kita ingin mengubah teks yang ditandai ini menjadi kapital seluruhnya, ataupun seluruh huruf yang ada pada tulisan ini menjadi kapital semua, kita bisa melakukannya dengan klik pada icon ini, change case, klik. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Dan karena tadi kita ingin membuat tulisannya menjadi kapital seluruh hurufnya, kita pilih yang uppercase, kita klik, maka sekarang tulisan yang kita tandai setiap hurufnya menjadi kapital seperti ini. Jika kita ingin tulisan yang kita tandai di awal katanya aja yang kapital, maka kita pilih yang di sini, klik di icon change case ini, kemudian kita pilih yang ini, klik. Dan sekarang setiap huruf di awal kata akan menggunakan huruf kapital. Jika kita ingin agar tulisan yang kita tandai di sini menjadi huruf kecil semuanya, maka kita pilih yang di change case ini, kemudian kita pilih yang lower case,
maka tulisannya akan kembali ke posisi semula tadi. Jadi semua hurufnya menjadi huruf kecil. Dan itu dia tadi cara untuk mengatur format huruf, yaitu huruf kapital. Jadi silakan teman-teman coba. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke hal penting yang harus kita tahu ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word, yaitu memasukkan gambar ke lembar kerja Microsoft Word. Ini hal yang penting juga untuk kita ketahui. Caranya itu kita pilih lokasi ataupun tempat di mana kita meletakkan gambarnya nanti. Misalkan saya pilih di sini. Selanjutnya kita ke menu Insert dan kemudian kita ke bagian Picture. Dan selanjutnya di sini kita ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Jika teman-teman ingin mengambil gambar dari laptop ataupun komputer teman-teman bisa pilih yang This Device. Maka kita sekarang akan melihat local disk dari perangkat kita. Di sini kita bisa cari lokasi di mana kita meletakkan gambar pada laptop ataupun komputer kita. Setelah itu kita tinggal insert aja di sini. Nah, saya cancel. Kemudian jika kita ingin memasukkan gambarnya lewat stock image, kita klik, maka sekarang kita akan melihat stok gambar yang disediakan oleh Microsoft Word. Di sini kita bisa melihat beberapa pilihan gambar yang bisa kita ambil langsung dan kita letakkan ke lembar kerja Microsoft Word kita. Jadi misalkan saya contohkan, saya memilih gambar yang ini, saya klik di sini. Kemudian saya pilih yang insert, maka sekarang gambarnya akan disisipkan otomatis di sini oleh Microsoft Word. Yang terakhir tadi kita bisa menyisipkan gambar, kita pilih di sini dengan cara online picture, kita klik dan sekarang kita akan masuk ke situs web yaitu Bing. Misalkan kita ingin memilih buah apel, kita buat seperti ini, kita enter. Dan sekarang kita mendapatkan beberapa saran dari pencarian kita di sini. Saya klik yang ini, kemudian saya insert. Oke, sedikit bermasalah di Microsoft Word saya. Harusnya gambar tersebut akan masuk ke lembar kerja Microsoft Word kita. Jadi itu tadi 3 opsi cara untuk menyisipkan gambar di Microsoft Word kita. 2 cara berhasil, 1 cara tadi gagal. Jadi silahkan gunakan 2 cara yang berhasil aja. Dan sekarang saya akan beralih ke cara untuk membuat header dan footer. Kita bisa membuat catatan ataupun tulisan tertentu dengan menggunakan header ataupun footer. Header itu untuk catatan bagian atas yang ada di sini, dan footer itu merupakan catatan di bagian bawah di sini. Biasanya catatan ini muncul di setiap halaman pada lembar kerja kita. Header dan footer bisa diisi oleh teks maupun gambar. Jadi caranya untuk membuatnya, pertama kali klik pada bagian tab insert yang ini, kemudian pilih yang bagian header yang ini. Klik dan selanjutnya di sini kita bisa pilih format header yang disediakan oleh Microsoft Word. Ada sisi sebelah kanan, ada 3 bagian, kiri, tengah, kanan, ada sisi sebelah kiri aja, dan ada yang format seperti ini. Jadi misalkan saya pilih yang format ini, saya klik, maka tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa mengisi sesuatu di sini. Kita bisa menambahkan logo dari perusahaan, kita juga bisa menambahkan alamat dari perusahaan yang kita punya. Seperti itu biasanya isi dari header ini. Jadi bebas. Jika kita sudah menambahkan teks, kita klik aja di bagian close header and footer. Maka sekarang teksnya akan ada di bagian paling atas ini. Untuk footer begitu juga, kita coba untuk pilih di bagian tab insert, kemudian di bagian footer, kemudian kita bisa pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang pertama, saya klik ini, dan sekarang saya tinggal isi aja apa yang ingin saya isi di sini. Dan yang terakhir, hal yang perlu kita tahu ketika kita membuat sebuah dokumen pada lembar kerja Microsoft Word, yaitu memberikan nomor halaman pada lembar kerja kita. Caranya itu di bagian tab insert, kemudian ke bagian page number yang ini. Selanjutnya teman-teman bisa pilih sekarang ingin menggunakan format seperti apa pada nomor halaman kita. Di sini ada format dari top of page, yaitu di bagian paling atas lembar kerja kita, bisa di sisi sebelah kanan, tengah, dan seperti ini juga bisa menggunakan format ini. Misalkan saya klik dan pilih yang ini, maka sekarang format dari footer yang tadi saya ketik berubah menjadi nomor halaman seperti ini. Jadi begitulah teman-teman
hal dasar yang harus kita ketahui sebagai pemula ketika kita menggunakan Microsoft Word. Semoga ini bisa membantu kalian. Video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan Microsoft Word lainnya.